Indonesia sekali lagi membuktikan yang mereka ni berada di tahap yang berbeza setelah mengalahkan Jordan sebanyak 4-1. Hari itu waktu diorang kalahkan Australia, ramai yang suruh aku review. Kali ni lagi ramai yang DM, lagi ramai yang komen. So aku akan review game ni, tapi aku nak minta tolong daripada korang untuk follow dulu akaun ni. Dah follow. Mantap cuy. Fakta menarik, walaupun skor 4-1 tapi kesemua gol dihasilkan oleh pemain-pemain Indonesia. Tak ada sekali pun pemain Jordan yang skor. Okey, gol yang pertama datang daripada sepakan penalti Marcelino Ferdinand. Tak ada apa aku nak sembang sangat. Yang kedua, gol kedua lawa gila weh. One touch football dengan dia punya finesse shot tu. Cakap agak lawa siut. Memang lawa. Gol kedua tu dah lawa. Gol ketiga pun lawa juga. Okay, sekali lagi. One touch football. Lob. Lepas tu Marcelino Ferdinand dia score. By the way, player ni aku dah review dah pun dekat channel aku. Memang aku kata Marcelino Ferdinand ni memang betul-betul star boy lah. Memang betul-betul layak pakai jersey nombor 7. Bukan macam ada pemain kita tu pakai jersey nombor 7. Main macam nombor 70 je. Itulah. So, Marcelino Ferdinand, what a player. Gol yang terakhir dihasilkan oleh lemparan Arhan Pratama. Arhan ni pun aku dah review juga dekat channel aku. Justin Habner pun aku dah review juga. Dia pun ada skor juga walaupun on goal. Player-player yang lain Indonesia, Nando Ari semua jangan risau bakal menyusul nanti. Korang tunggu je Right, so kemenangan ini telah pun meletakkan Indonesia di tangga kedua belakang Qatar. Kita tahu Qatar akan menang game ni. Qatar akan menang Piala Asia ni. Jangan risaulah. Qatar, so korang kena target nombor 2 dan sejujurnya bagi aku betul lah Indonesia dan juga Thailand memang level above other countries dekat ASEAN sekarang ni. Kita kena mengaku benda tu guys. Kita kena mengaku. Untuk Indonesia saya ucapkan good luck untuk bermain di peringkat seterusnya. Right, kalau korang suka video-video macam ni, konten-konten macam ni, jangan lupa tekan butang follow. Terima kasih. Oke guys ya, jangan dulu skip video ini karena masih ada beberapa komentar dari influencer ataupun tiktokers Malaysia guys ya. Saya juga jadi bingung ya, dalam TikTok saya menemukan ada beberapa influencer ataupun tiktokers dari Malaysia yang khusus mereka membahas terus timnas Indonesia guys ya. Jadi jarang saya mendengar atau melihat orang Indonesia yang membahas timnas Malaysia ya. Tapi kebanyakan dari Malaysia yang mereka seakan-akan terpana ya. Mereka tertarik dan juga mereka kagum ya dengan pola permainan ataupun prestasi timnas kita saat ini. Bukan prestasi ya, tetapi kemajuan sepak bola kita saat ini yang dulu guys ya selalu dianggap remeh ya, selalu direndahkan, selalu dihujat ya. Indonesia ini seakan sepak bolanya paling terbelakang sama sekali di Asia Tenggara guys ya. Tapi saat ini apa yang terjadi guys ya? Timnas Indonesia U23 akan melawan Korea Selatan guys. Luar biasa ya. Jadi Coach Sintayong akan mengatur strategi bagaimana cara mengalahkan negaranya sendiri guys ya. Ini memang berat, tetapi apapun itu ya, sebagai seorang pelatih dia tetap harus memikul tanggung jawabnya dan harus bersikap atau bertindak dengan profesionalisme guys ya. Dan untuk teman-teman ketahui ya, Malaysia sudah tersingkir, Thailand juga sudah tersingkir ya. Pada awal-awal Thailand juga dipuja-puji karena berhasil mengalahkan Irak dengan skor 2-0 ya. Tetapi mereka kalah 2 kali berturut-turut ya. Dan kini justru yang maju ke 8 besar di grup mereka malah Arab Saudi bersama dengan Irak yang pada awal laga dikalahkan oleh Thailand guys ya. Malaysia, Thailand sudah tersingkir, tinggal berikutnya Indonesia dan Vietnam yang sama-sama dari Asia Tenggara sudah berada di 8 besar ya. Dan semoga saja ya antara Indonesia ataupun Vietnam ataupun dua-duanya ya bisa terus melaju ke babak berikutnya. Dan ya semoga Indonesia mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberhasilan sehingga bisa kalau masuk 3 besar atau 4 besar, dari berita yang beredar katanya akan lanjut ke Olimpiade Paris guys ya. Luar biasa sekali ini guys ya.
Oke guys, kita akan dengar nih ya, influencer atau tiktokers dari Malaysia yang dimana mereka semakin kagum dengan permainan dari timnas Indonesia yang sudah semakin mengalami kemajuan dengan begitu baik ya. Bahkan orang-orang Malaysia ini mereka merasa minder, malu. Kalau teman-teman saksikan video saya sebelumnya, mereka malah menghujat timnas mereka sendiri ya. Bahkan ada yang mengatakan mereka tidak mau lagi panggil harimau muda ya, tetapi pakai binatang lain ya, kucing kah, anjing kah ya. Jadi bukan saya ngomong, tapi orang Malaysia sendiri yang ngomong guys ya. Udah bilang dalam tim muda jiran kita Indonesia menang bergaya 4-1 ke atas Jordan. Secara rasminya skuad Indonesia Under 23 layak ke peringkat seterusnya dalam Piala Asia kali ini. Pada video lepas saya ada cakap 3 player yang saya suka. Dua daripada 3 player tersebut skor game semalam, Marcelino Ferdinand dan Koman Teguh. Kalau korang tengok gol Witan Sulaiman, ya Allah cantik. Gol tu saja cantik, tapi keempat-empat gol tersebut dihasilkan daripada build up yang sangat cantik. Ini yang saya maksudkan dalam video yang lepas, permainan yang sangat matang dan berdisiplin. Sekarang dalam Piala Asia Under 23 ni, tim Indonesia belum concede open play goal. Apa-apa pun abang nak ucapkan tahniah kepada tim Indonesia Under 23. Semoga korang sukses dalam peringkat seterusnya. Mantap teruk. Bahas timnas Indonesia bawah 23 bang menang ke atas Jordan. Oi, serius ah, lawan Jordan tau. Oi, lain macam lah. Malaysia lawan Vietnam pun terkial-kial. Korang dengan Jordan pun boleh menang 4-1 pula tu. Ha! Lain macam. Okey, apa pun sebenarnya aku dah tengok highlight tu. Aku dah tengok dah cara permainan pemain-pemain Indonesia. Ui, lain macam oh. Serius lah aku cakap level pemain bawah 23 tahun Indonesia sebenarnya sangat-sangat luar biasa lah. Pemain-pemain yang mereka gunakan juga, macam aku cakap dalam video aku sebelum ni, mereka menggunakan 80% pemain-pemain daripada skuad senior. Maknanya skuad senior dia tu semua berumur lebih kurang je bawah 23 semua. Ini antara satu perkembangan yang sangat menarik untuk pasukan di rantau Asia Tenggara ni lah. Kita ada satu masa dulu Vietnam, pasukan yang dibimbing oleh Park Hang-seo yang berjaya membuktikan pasukan Asia Tenggara juga berjaya memecah tembok 100 ranking dunia. Kemudiannya kita ada Thailand, sekarang ni Indonesia. Dan sebelum ini kita pun tahu Malaysia juga antara pasukan yang meningkat naik. Dan untuk kejohanan bawah 23 tahun ni makin lama makin teruk. Kalau kita tengok jurulatih pasukan negara macam tak ada idea dah. Dan pemain-pemain yang bermain di atas padang kurang motivasi untuk bermain dengan lebih baik. Berbeza dengan Indonesia, satu persembahan yang sangat menarik, menunjukkan prestasi yang sangat-sangat kompetitif lah. Diorang bukan sahaja boleh bermain dengan baik, tetapi daripada segi skill, daripada segi serangan, kalau korang tengok, diorang ni boleh serang daripada macam-macam angle. Daripada baling pun boleh serang. Buat balingan, throw in pun boleh serang. Kau bayangkan, ini kan pula main bola tengah padang tu kan, Marcelino Ferdinand, pemain yang berpangkalan di Belgium. Bukan main sedap lagi kita tengok diorang passing. Pratama Arhan, aku daripada dulu lagi aku perhati dia ni, kau main sedap lagi, baling kau main jauh sampai ke depan gol. Okey, apapun kalau kita nak compare dengan Malaysia bawah 23 tahun, pasukan negara harus untuk belajar sesuatu. Kepada peminat-peminat Indonesia yang follow aku, tolong kalau korang komenlah benda yang murni-murni. Aku tak nak lah kita ni jadi bergaduh dekat komen. Aku sokong Malaysia dan aku meminati gaya permainan pasukan Indonesia ketika ini. Tak payahlah kalau lawan Malaysia kena ganyang. Come on lah. Kau ingat aku hadap sangat dengan komen-komen macam tu. Come on lah. Aku respect korang. Aku harap juga penyokong Indonesia respect lah aku juga. Kita puji pun kena marah. Korang ni apa masalah? Tapi Indonesia tengah mendunia lah. Aku rasa macam nak kena pergi Bali lah, melancong, pergi pulau tengok dolphin ke. Okay, good luck Indonesia. Terus dan terus. Mana tahu Asia Tenggara boleh menang Piala Asia bawah 23 tahun melalui Indonesia. Kita boleh cakap Melayu. Kalau nak sokong Vietnam tak boleh, dia orang tak pandai cakap Melayu. Bye-bye. Assalamualaikum.
Alhamdulillah nggak pernah sebangga ini sebelumnya ngelihat perjuangan timnas Indonesia dan akhirnya menciptakan sejarah baru lagi di mana kita tim debutan yang pertama kali berhasil masuk ke dalam babak selanjutnya yaitu 8 besar dan nggak ngerti lagi mainnya nyaris sempurna di babak pertama dan bisa mendapatkan 2 gol di babak pertama dan juga sempat ngendorin permainan di babak kedua tapi masih tetap dapat gol dan emang kita layak menang. Sampai hasil ini di luar dugaan sebenarnya, sejujurnya nggak ngira kalau bakal sebanyak ini golnya dan apresiasi harus kita sekali lagi kasih kepada Coach Sintayong dan juga para pemain yang udah bekerja ekstra keras buat bangsa ini, buat ngebanggain kita semua fans timnas Indonesia. Sekali lagi selamat dan Pak Erik nggak usah ditunggu omongan apa-apa lagi, langsung aja kasih kontrak baru buat Sintayong. Yes. Okay guys, skuad kenalan Sintayong under 23 Indonesia. Wow, luar biasa. Layak pertama kali dalam Asian Cup Qatar under 23 dan juga mengalami kekalahan pertama dalam saingan Asian Cup, kalah kepada Qatar dan juga meraih pula kemenangan pertama apabila menang dengan Australia 1-0 dan seterusnya meraih pula kemenangan kedua, menang besar kenduri 4-1 kepada adik finalis senior Asian Cup iaitu Jordan dan juga cemburu jugalah, tapi improve yang ditunjukkan, konsistensi yang ditunjukkan dan juga pencapaian yang diberikan skuad Sintayong ni sebenarnya antara senior dan juga junior begitu solid, luar biasa. Mana taknya menang 4-1 kepada Jordan satu hal, tetapi permainan, gameplay, taktikal, persefahaman, solid di setiap posisi, ketenangan dan juga finishing yang ditunjukkan pemain-pemain bahagian depan Indonesia ni, pemain-pemain muda begitu luar biasa lah aku cakap. Itu aku cakap aku bangga kerana adalah pasukan Asia Tenggara yang telah pun layak aku sukai. Kerana apa aku cemburu sebab Malaysia masih yo-yo lagi walaupun Kipanggun dah berada dalam pasukan. Aku sentuh sebelum ni, kenapa FAM tak melakukan perubahan membawa Kipanggun tu bawa skuad under 23 ni. Kita tak cuba, tak tahu kenapa dulu skuad Vietnam dah lakukan perkara yang sama sehingga berjaya bawa skuad Vietnam senior dan juga junior dan juga terus mendaki ranking FIFA bawah 100 dunia. Jangan kesalahan semua letak kepada pemain long life, pemain lem, pemain itu tak. Kita pun sebenarnya ada pemain-pemain yang berkualiti. Dia cuma tinggal polish mental, skill dan juga pelbagai perkara. Ini bergantung kepada coach. Dan coach Kipanggun juga ada perkara, ada juga kekuatan itu walaupun dari segi tactical game dalam senior team memang orang kata long ball lah apalah. Tapi bagi Kipanggun bimbing dulu untuk skuad bawah 23. Kita tengok result macam mana. Tetapi mungkin ada segi kewangan, mungkin dari segi kontrak apa semua, itu kekangan kepada FAM. Dan sampai bila penyokong-penyokong Malaysia nak terus menunggu dan nak di-scam sudah hampir-hampir berjaya turun balik. Begitu juga dengan kelakon Piala Dunia. Dah hampir 2 kemenangan, memerlukan beberapa perlawanan menang untuk layak sekali lagi secara merit ke Piala Asia dan juga untuk melangkah kaki ke Piala Dunia peringkat seterusnya. Tetapi akhirnya kalah pada 2 perlawanan. Yo-yo begitu juga skuad under 23 Latih baru Torres Garrido, sama juga pemain tak ada arah tuju, gameplay aku tak tahu apa yang dibuat, hantaran ke laut, mental, passing apa semua tak kena. Jadi tu aku cakap berbeza dengan pemain-pemain under 23 Indonesia. Kerana tak silap aku 8 hingga 9 pemain-pemain yang berada dalam skuad under 23 Indonesia ni adalah pemain-pemain di bawah Sintayong bermain dalam Asian Cup Senior beberapa bulan lepas. Pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand 21 dan 19 tahun, Witten Sulaiman yang menjadikan gol kedua, gol yang sangat cantik. Aku rasa gol of the best of the best goal dalam Asian Cup tournament. Aku rasa 22 tahun. Pratama Arahan, pemain yang sangat sinonim dalam skuad Indonesia, 22 tahun. Rizky Ridho, Justin Habner, Ivan Jenner, Ananda Ari, Hoki Caraka. Walaupun beberapa pemain ni sebenarnya adalah pemain-pemain warisan, tetapi bila lagi FAM nak bergerak laju pantas
untuk mendekatkan diri, untuk membawa pemain-pemain warisan yang berkualiti. Sedangkan pemain-pemain kita, kita nampak pemain-pemain tempatan kita sebenarnya lemau, memang betul lemau, tak konsisten. Dan aku rasa FAM kena bergerak pantas. Melihat kejayaan skuad Indonesia, rakyat Malaysia berasa cemburu, berasa sebersalah kerana malu dengan kemampuan dan juga kemajuan bola sepak Malaysia. Oke guys ya, jadi sejauh ini yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dari Malaysia ini, jadi mereka merasa minder ya, mereka juga merasa malu guys ya dengan kemajuan sepak bola negara tetangga mereka Indonesia yang saat ini semakin baik ya, semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, sedangkan Malaysia yang seperti mereka saksikan ya, timnas mereka bermain kurang efektif di mata masyarakat Malaysia ya, dan mereka merasa bahwa Malaysia ini perlu mengadopsi beberapa hal yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki sepak bolanya ya, yakni dengan memperbaiki kualitas dari pelatih ya, memperbaiki juga tunjangan-tunjangan untuk pelatih ini. Lalu kalau boleh mengikuti Indonesia dengan mencari pemain-pemain keturunan. Okay guys, firstly aku nak ucapkan tahniah dulu kepada pasukan Indonesia kerana telah berjaya ke quarter final Piala Asia U23 dengan menumbangkan pasukan Jordan dengan 4-1. Satu keputusan yang menakjubkan, satu keputusan yang menarik dan satu keputusan yang di luar jangkaan. Okey, untuk game semalam tu bagi aku Indonesia telah melakukan kerja yang sangat bagus. Ya, pada peringkat permulaan Jordan memberikan tentangan yang sengit kepada pasukan Indonesia, tapi pasukan Indonesia melakukan kerja dengan sangat-sangat baik. Mereka menyerap segala tekanan dan melancarkan serangan bertarik arus sehinggakan Jordan hilang corak permainan dia orang, sehinggakan mental dia orang terganggu dan dia tidak mampu untuk menyerap serangan daripada pasukan Indonesia. Itu yang bagi aku respect lah. So aku berikan hormat kepada pasukan Indonesia kali ini. Okey, ia tak dinafikan juga kejayaan Indonesia kali ini adalah kerana kehadiran pemain heritage yang bagus daripada serangan sehingga pemain tengah dan juga pertahanan. Mereka mempunyai pemain heritage yang bagus. Itu adalah punca Indonesia boleh mencapai kejayaan yang bagus sehingga ke hari ini tau. Okey. Sintayong melakukan kerja yang sangat baik dengan pemilihan pemain-pemain heritage yang betul-betul dia perlukan untuk pasukan dia. Dia mengambil pemain heritage yang dia rasakan tepat untuk melaksanakan apa yang dirancangkan. Itu satu kejayaan bagi Sintayong juga. Okey, ramai yang cakap Sintayong tak bagus, tapi bagi aku Sintayong seorang jurulatih yang bijak. Dan Indonesia bertuah kerana memiliki seorang jurulatih yang bijak seperti Sintayong sebenarnya. Okey. Untuk next, aku doakan Indonesia mampu pergi jauh, kalau boleh biar sampai ke final Piala Asia, dan kalau boleh biarlah julang piala tu. Okey. Aku di Malaysia, aku memberikan sokongan yang penuh kepada Indonesia. Okey, kalau bagi aku, kalau kita tak support kita, siapa lagi nak support kita? Okey. Kita berjiran, okey, kita pula serumpun. So bagi aku akan menyokong Indonesia untuk kali ini. Bagi aku Indonesia adalah pasukan yang terbaik. Okey. Ada segelintir komen-komen di dalam video aku yang kurang bagus, yang menyindir ataupun menghina. Okey, bagiku itu adalah segelintir. Tapi ramai lagi rakyat Indonesia yang positif, rakyat Indonesia yang bijak, ramai lagi rakyat Indonesia yang profesional, okey, yang memahami kita adalah berjiran, kita adalah serumpun. Okey, Bola Indonesia, the best untuk Indonesia. Dari kejauhan tergambar
cerita tentang kita. Komang, 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 toel, 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 toel. Well, toel, iki lo pecah well. Mak kayer. Indonesia nih bos, senggol dong. Gokil memang ini ciptaan lagunya Raim. Bum. Di kejauhan, mantap Bambang Komang. Pak. Katanya Nathan kemarin langsung ke Amsterdam ya Pak habis pertandingan. Oh, ya gini ya ceritanya ini sebenarnya ya, biar teman-teman tahu juga. Kan Pak Erik ini memberikan target ke STY untuk bisa masuk 8 besar. Tapi kan Pak Erik nggak hanya ngomongin target, tapi beliau juga dukung gitu sepenuhnya gitu ya. Makanya beliau mengusahakan pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu bisa bermain, termasuk Nathan. Sayangnya Nathan ini kan tidak dikasih awalnya oleh klubnya, nggak diberikan. Tapi Pak Erik itu lobby kuat, kenceng lah ke klub. Nah klubnya akhirnya bilang, apalagi Pak Erik bilang, ini sampai lolos grup deh gitu, supaya bisa lolos. Ya udah, tolong dong diupayakan gitu Nathan gitu. Akhirnya klubnya bilang oke ya, sampai lolos 8 besar ya gitu. Ya akhirnya klubnya ngasih, dan ya kita harus penuhi janji setelah lolos di grup ya harus dipulangkan ke grupnya. Tapi upaya yang maksimal yang bisa kita upayakan supaya Nathan bisa main dan mensupport tim kita, dan juga supaya STY dapat mencapai target tersebut gitu. Jadi ya semua diupayakan lah oleh Pak Erik, Pak Ketum kita. Ya seperti kemarin lah, liga di 1 dihentikan pakai rem tangan kan, rame kan, tapi kan ternyata terbukti nih, itu kan usaha upaya supaya timnas kita baik gitu, lengkap lah timnya. Kalau enggak dihentikan harus cuma 9 pemain kita dari LIB yang bisa masuk dikasih sama klubnya. Makanya Pak Erik rem tangan, berhenti, diambil pemainnya, habis itu bisa main, dan hasilnya seperti sekarang. Apa kayak main Justin Hamner tuh, kan kita lobby terus tuh klubnya di sana gitu, akhirnya bisa juga ya. Terus Nathan ini upaya kita supaya target yang kita inginkan tercapai, dan tercapai kan. Jadi upaya-upaya lah gitu, apa boleh buat, tapi ini usaha terus dilakukan gitu ya. Oke guys, sayang sekali ya, di pertandingan yang sangat penting kita sudah masuk ke 8 besar melawan Korea Selatan, tetapi kita mendapatkan informasi bahwa Nathan Cha Aon ini kembali ke Belanda ya, dan sudah dipastikan saat laga Indonesia bertemu dengan Korea Selatan di tanggal 26 nanti Nathan akan absen guys ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, kita harus menghormati kesepakatan dan juga menghormati usaha dan perjuangan yang sudah diberikan atau dilakukan oleh Pak Erik ya, untuk memenuhi target yang dia berikan kepada Sintayong. Dan kemarin kita saksikan ya permainan dari Nathan Cha Aon ini ya, dengan segala kreativitas dan energinya sangat luar biasa membela timnas kita. Dia seperti hantu yang berada di segala sudut lapangan guys ya. Di atas, di bawah, di belakang, di depan, dia selalu agresif ya. Sangat luar biasa permainan dari Nathan ini guys ya. Dan kita perlu berterima kasih kepada Nathan ya. Semoga di kesempatan lain, misalnya kalau Indonesia lolos ke Olimpiade Paris guys ya, Nathan bisa dimainkan secara penuh ya, dari penyisihan sampai dengan selesailah ya. Oke, nanti saya nggak tahu guys ya, siapa yang nanti yang akan menggantikan posisi Nathan, apakah Komang atau pemain yang lain, saya kurang begitu memahami ya. Tapi semoga yang nanti mengisi posisi Nathan itu bisa memberikan kontribusi yang tidak kalah juga dengan apa yang diberikan oleh Nathan ini guys ya. Karena saya melihat pemain yang satu ini
sangat luar biasa, power ya, luar biasa sekali energinya. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan. Setelah Korea Selatan mampu mengalahkan Jepang U23 tipis 1-0 lewat heading dari corner, gua nonton. Walaupun Jepang sebenarnya dapat beberapa kali peluang sampai tiang juga, ya kurang beruntung lah. Tapi that's football. Akhirnya Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan U23 di quarter final hari Jumat jam 12:30 dini hari. Dan ini menjadi laga yang sangat penting bagi STY untuk membuktikan apakah dia bisa mencapai target dirinya sendiri, yaitu sampai Olimpiade atau semifinal, atau ini juga bisa menjadi ajang Korea Selatan melihat bahwa pelatih mereka ini sebenarnya punya potensi. Pelatih asal Korea Selatan ini sangat amat bagus dan sangat amat bisa membawa timnas Indonesia U23 semakin berkembang lagi, semakin maju lagi. Oke, dan sebenarnya gue sih nggak peduli ya lawan Korea Selatan, lawan Jepang, kita lawan siapapun gue rasa nggak perlu takut, nggak perlu takut sama sekali. Mental itu yang harus ditanamkan. Belum tentu menang, tapi at least mental menang itu yang harus ditanamkan kepada squad kita, terutama squad yang isinya pemain-pemain muda. Oke, gue sih optimis menang. Selamat buat timnas atas kemenangannya lawan Yordania. Sejarah baru tercipta lagi, lolos perempat final Piala Asia U23. Buat Sintayong kayaknya cukup deh kesempatan buat hoki Caraka. Itu bocah namanya doang hoki, tapi hokinya udah habis. Di Qatar nemu duit sekoper loh. Mau main starting ataupun pemain pengganti, mainnya sama aja. Untung cuma diomelin Nathan loh. Belum aja ditampol Rio Fahmi. Buat temen-temen juga nih yang masih nyerang Bung Toel, udah stop. Keenakan dia namanya masih seliwiran mulu. Jangan dikasih panggung. Biarin aja dia ngoceh soal Sintayong. Anggap aja Toel itu anduk. Ya. Oke guys ya, jangan seperti itu juga ya. Sorry, bukan Nathan, tapi Hoki Caraka ini guys ya, perlu diberikan waktu juga ya, perlu diberikan kesempatan yang lebih banyak ya. Mungkin saat ini dia belum membuktikan, tetapi di waktu-waktu mendatang dia bisa membuktikan kualitas permainannya ya. Jadi mereka masih sangat muda dan kita perlu memberikan support yang baik kepada mereka ya, agar mereka dapat bermain, meningkatkan skillnya ya, bukan malah terus menghujat ya, menghakimi yang nanti sangat mempengaruhi mental ataupun psikologinya guys. Guys, kalian nyadar gak sih kalau gol Witan Sulaiman ke gawang Yordania ini golnya mirip banget sama Lionel Messi? Kalian bisa lihat skemanya. No look pas dari Rizky Ridho dan pressing dari Witan Sulaiman ke tiang jauh. Sampai kiper dari Yordania aja gak bisa menjangkau pressing R2 petak dari Lionel Witan Sulaiman. Gila, kelas banget. Ini bukan gol Piala AFF. Dan ini gol dari Lionel Messi, skemanya hampir mirip. Placing dari Lionel Messi gak ada obat ya. Ini gol terpilih sebagai gol terbaik turnamen di Liga Champions 2022-2023. Semoga aja Witan terpilih sebagai gol terbaik. Indonesia mencetak sejarah. Tim debutan langsung lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Padahal Indonesia ini ada di grup neraka guys, bersama Qatar, Australia, Yordania. Tapi Indonesia bisa lolos secara meyakinkan dengan perolehan poin 6 guys ya. Habis membantai Jordan 4-1, mengalahkan Australia 1-0. Dan kalah dengan Qatar itu pun kalahnya karena wasit guys ya. Itu aslinya kita bisa menang lawan Qatar itu ya. Dan saatnya sekarang guys ya, kita ramaikan hashtag Sintayongstay. Ramaikan komentar dimanapun kalian komen ya. Ramaikan dengan hashtag Sintayongstay untuk Pak Erick Thohir ya. Tunggu apa lagi Pak? Tunggu apa lagi Pak? Saatnya kita perpanjang Sintayong. Sintayong ukir sejarah di Piala Asia U23. Apa saja itu? Di bawah asuhan Sintayong, Garuda Muda mengukir sejarah baru di Piala Asia U23 2024 dengan lolos dari fase grup meski berstatus sebagai debutan di turnamen kali ini. Kemenangan perdana di Piala Asia U23 diraih secara gemilang. Garuda Muda berhasil menumbangkan Australia dengan skor 1-0. Kemenangan ini memecahkan rekor tak pernah menang atas Australia di level U23, sekaligus menjadi clean sheet pertama Indonesia di turnamen kali ini. Prestasi
Prestasi Sintayong tidak berhenti di situ, FIFA Mania. Kemenangan meyakinkan atas Jordania dengan skor telak 4-1 mengantarkan mereka ke babak perempat final. Perjalanan Indonesia di turnamen kali ini menandakan kemajuan pesat sepak bola Indonesia di kelompok usia muda. Prestasi ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Di bawah kepemimpinan Sintayong, masa depan sepak bola Indonesia diyakini akan semakin cerah. Kira-kira rekor apa lagi yang akan dipecahkan Sintayong bersama timnas FIFA Mania? Hola, gue tadi lihat berkeliaran di sosmed gue bahwa ada videonya Erick Thohir di ruang ganti timnas dan beliau mengatakan, Erick, apakah Sintayong akan tetap bersama kita? Terus pemain teriak-teriak semua dan mereka berpelukan. Jadi gue ambil kesimpulan bahwa kontrak Sintayong akan diperpanjang. Terima kasih Pak Erick. Ini gue rasa keputusan yang sangat tepat karena kita lolos grup bukan karena kebetulan, karena gol jatuh dari langit, kartu merah untuk lawan, enggak. Benar-benar berdasarkan performa kita yang luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Erick Thohir untuk memperpanjang kontrak Sintayong tanpa kita harus menjadi juara di Olimpiade. Jadi catat, saya bukan pembenci timnas. Yang kedua, saya mengapresiasi. Izin Steve untuk videonya. Bang Toel, mohon maaf ya. Kita ini warga Indonesia ini sangat seneng dengan sepak bola, itu nggak bisa dipungkiri. Lah tapi di lain pihak, itu Bang Toel itu posisinya ini kayak piye? Bukan kok pengamat nggak, tapi pengkritik. Kritiknya udah bersifat membangun, tapi menjatuhkan. Lah kan kuwi itu marahi masalah iki ngoten lho. Jadi aku ya mohon maaf, lek bisa iki jangan wong karakter kaya Bang Toel sing modelnya menjatuhkan kuwi, jangan dikasih panggung, jangan dikasih tempat. Jadi pihak televisi, pihak ngono kuwi tulung di anu wae, di-cut wae. Oh dikarungi lah cara bahasane ngono lho. Dene kuwi lha malah wong semangate malah luntur dengan adanya ngono kuwi ngono lho. Padahal kita lagi membangun ini hari. Matur nuwun. Udah ada Bung Toel. Nih, yang kalian cari nih. Bung, udah menang lawan Australia 1-0. Udah menang juga semalam 4-1 lawan Yordania 4-1. Kasih 2 kata dong buat kemenangan Indonesia. Selamat dan impresif yang semalam. Itu banyak Bung, namanya Bung. Selamat dan impresif, 2 lah itu. Belakangan ini heboh sekali dengan itu pengamat sepak bola ke siapa, ke Toel ke siapa itu ya. Ya, dia mulai permasalahkan masalah pemain naturalisasi ke apa. Tuh, anak-anak Indonesia yang sekarang sedang membela timnas Indonesia itu mereka bukan pemain naturalisasi. Mereka itu anak-anak orang Indonesia yang lahir besar di luar negeri sana ya. Jadi salah kah kalau mereka kembali ke negaranya terpanggil untuk membela negara orang tuanya, salah kah? Cerewet sekali kau laki-laki satu ini. Kau tidak terpenting buat ini sepak bola Indonesia, ya. Ya, jadi kita yang lain itu tidak usah kasih panggung, kita usah dengerin dia itu. Biarin dia gonggong-gonggong sampai dia bosan sendiri ya. Itu karena kita kasih panggung, dengerin dia ya. Manusia tahunya cuma gonggong saja. Ya, itu dengerin. Tidak penting, dia memang tidak penting. Tidak penting untuk sepak bola Indonesia. Itu laki-laki satu. Itu sudah. Baiklah teman-teman, saya mau menanggapi statement dari penghambat sepak bola Indonesia, Baginda Toel. Setelah kemenangan Indonesia versus Australia di laga Piala Asia U23, beliau bilang seperti ini. Ada fakta yang terungkap, ada data yang terbantahkan katanya gitu sih ya. Pertama, dia bilang di salah satu media nasional, STY bilang Liga 1 kurang berkualitas, ya kan? Kemarin starter 7 orang pemain Liga 1 dan hasilnya bagus, mentalnya kuat katanya gitu, ya. Nggak kena mental melawan nama besar gitu. Itu yang pertama intinya ya. Yang kedua, STY bilang aktual playing pemain Liga 1 35 menit dan dibantah LIB 40 menit, dan kemarin terbantahkan lagi katanya pemain bisa mampu bertahan sampai 112 menit gitu. Sip. Singkat saja, ini penggiringan yang berkelanjutan, sentimen negatif terhadap pelatih Indonesia sekarang Sintayong. Dia itu menggiring seakan-akan tanpa STY itu Indonesia bisa berbuat lebih ya dari yang sekarang. Dia kira
pemain itu bisa autopilot gitu men ya, kayak pesawat tidur aja ya gitu. Yang saya mau sampaikan yang pertama, mentalitas fisik bermain dan visi misi bermain serta strategi itu mutlak kebijakan dari pelatih kepala men. Saya juga atlet ya, tahu saya. Beda pelatih, beda auranya, beda yang kita rasakan. Masa hal sederhana ini penghambat wajar lah ya. Nggak tahu, kan lucu. Seperti Anda itu baru di sepak bola aja. Ya, belajar dari Xabi Alonso. Ya, Ferguson, tangan dingin beliau bisa juara. Nah, itulah peran serta dari pelatih. Jadi jangan towel terus giring-giring opini seakan-akan STY ini nggak melakukan apa-apa. Ya, ini hanya dari peran Liga 1 sama PSSI. STY itu sama-sama pilot ya. Pilotnya kalau di pesawat, pilot itu ada yang halus, ada yang kasar. Kalau nggak bisa mengendalikan, ya hancur lah kan. Setiap orang pun bisa bikin nasi goreng. Tapi hasilnya bagaimana, Toel? Nggak gampang jadi pelatih itu. 11 orang yang mungkin dikendalikan, tambah pemain cadangan. Gimana sih kamu ini? Sederhana aja nggak tahu gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini. Ini saya analogikan. Pelatih itu sama-sama teko. Teko berisi air. Pemain itu sama-sama gelas. Ya. Kalau tekonya besar, gelasnya kecil, tumpah dia air yang isinya ini. Makanya harus seimbang. Gelasnya, wadahnya itu sama tekonya sama seimbang. Jadi air dalam teko ini nggak terbuang sia-sia, tertampung di wadah itu. Ya. Nah, itulah analogi pemain dan pelatih. Harus seimbang dia. Percuma pelatih hebat kalau pemainnya belum. Sama juga sebaliknya, percuma juga pemain hebat kalau pelatihnya belum. Ya. Jadi saya minta untuk media-media nasional yang besar, tolonglah. Jangan terus-terusan mengundang orang yang penggiringan opini pada pembodohan. Gitu. Harus ya mendidik lah. Kita itu bicara olahraga. Olahraga itu menjunjung tinggi sportivitas. Apalagi kita juga bahas bola, fair play. Bukan hanya sekedar game ya, tapi pemikiran, gagasan, termasuk pemberian pemahaman juga menjunjung tinggi sportif. Bagus ya bagus, sampaikan. Kalau nggak bagus, berilah kritik yang membangun. Kan gitu. Gimana sih? Kita nggak mau habis ya membahas tentang gelandangan sepak bola Indonesia yang satu ini, Bung Toel. Anda ngomong sesuka Anda aja, tidak ada pendidikan yang Anda berikan, justru pemahaman yang kurang bagus. Jadi saya juga punya hak untuk berbicara, membantah apa yang Anda sampaikan. Salam olahraga, Bung Toel. Toel, hobi anak sekarang. Toel, hobi anak sekarang. Ya Allah, Marcelino kualitas Bundesliga. Anjay. Keren. Toel. Buat kepentingan sepak bola Indonesia atau buat kepentingan STY? Emang progresnya seberapa besar? Gue bener-bener gak ngerti kenapa TV One ini selalu ngundang Bung yang satu ini terus. Gue gak ngerti. Padahal oke, dapat exposure, oke, rame, tapi kan sentimennya negatif. Harusnya kan bisa ngelihat juga. Ya sudahlah, yang jelas gue rasa masyarakat bisa lebih pintar ya. Sekarang udah jauh lebih pintar, terutama supporter sepak bola Indonesia, supporter timnas yang nggak perlulah kita mengambil pendapat yang seperti ini. Orang bilang buat kritik bagus, enggak, gue bilang kritiknya juga nggak jelas, nggak ada dasarnya. Oke? Semoga TV One jangan cuma beda tapi punya ini juga undang ya. Oke guys, memang prinsip dari televisi ini adalah bad news is a good news ya. Berita yang buruk itu adalah sesuatu yang baik ya. Jadi mereka tahu bagaimana Bung Toel ini terus diundang untuk dimanfaatkan popularitasnya, karena netizen Indonesia selalu menghujat, mengkritik
Jadi dia mendapatkan panggung dan nama besar ya, sehingga kalau diundang ke televisi ya, tontonan yang menghadirkan Bung Towel ini akan menjadi menarik guys. Orang pertama yang bakalan menolak kalau ada wacana ataupun isu manajemen untuk mengembalikan wonderkid ya, mantan wonderkid Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand adalah ini, Erik Kiswanto sing ganteng dewe. Orang pertama yang bakalan menolak. Karena apa? Marcelino Ferdinand itu aset timnas Indonesia, jadi biarkan dia berkembang di Eropa, berjuang di Eropa dengan segala dinamika dan romantismenya, katanya SBY. Karena sejarah akan diukir oleh seorang Marcelino Ferdinand. Oke, biarkan dia berkembang di Eropa, biarkan dia berjuang dengan segenap jiwa dan raganya demi karir dan juga kesempatan dia di Eropa. Salam satu nyali, Wani. Timnas menang, ada komentar gak nih Pak? Ya kalau nggak menang keterlaluan lah, udah disupport betul oleh pemerintah dengan program naturalisasi, semuanya dipercepat sampai nggak menang juga sih keterlaluan. Ini artinya timnas kita ini memang betul-betul tim Eropa sekarang mainnya. Jadi mungkin baiklah sekalian kita naturalisasi pelatihnya STY, karena apa? Dia berhasil untuk meningkatkan ranking kita di FIFA. Setuju nggak kita naturalisasi STY? Sederhana, tapi Bung Toel gak bakal suka. Hanya si Nasrul dengan timnas Qatar yang bisa mengalahkan Indonesia. Hanya si Nasrul. Jujur gue ngerasa ini timnas Indonesia bukan sih? Ya karena mainnya enak banget ditonton. Asli, enak banget ditonton. Gol-golnya cantik ya, luar biasa. Apalagi golnya Witan, keren sih. Ya itu, pas masuk Hoki Caraka ya sama seperti masuknya Nketiah di Arsenal. Udah, wassalam. Dengan kemenangan 4-1 atas Jordania ini, timnas Indonesia lolos ke 8 besar dan akan berhadapan dengan Jepang atau Korea ya. Kita lihat aja nanti. Ya cuman ya sehabis hasil ini kita lihatlah besok pagi. Pasti ada komentar yang berbunyi seperti ini. Noh, lihat, yang cetak gol itu semua pemain lokal gitu. Malah yang ngelakuin own goal itu pemain naturalisasi gitu sih. Ya bener ya. Lokal pride nih bos, lokal pride nih bos. Lihat aja, pasti ada komentar seperti itu. Sederhana, tapi Bung Toel gak suka. Cetak sejarah lagi, timnas kita lolos 8 besar. Siapa yang bangga nonton timnas sekarang? Menang lawan Yordania, Australia, Argentina. Amin deh. Ini timnas kerasukan apa sih? City kah? Witan mode Messi, Marcelino eksekusi dingin mode Ronaldo lah ya. Positioning Rido. Kata siapa? Hanya pemain keturunan yang mendominasi. Pemain lokal kita juga harus diapresiasi. Meski Rafa, Nathan, dan Hopner tetap menunjukkan mentalitas dan permainan yang berkelas. Jelas ini yang kita inginkan nih untuk timnas Indonesia. Menang melawan Yordania membuat kita mengunci 8 besar. Yang artinya kemungkinan kontrak Sintayong diperpanjang dan memastikan lolos fase gugur. Meskipun saya masih ingin melihat timnas membantai Qatar, tapi sabar-sabar dulu lah ya. Selamat timnasku, bangga rasanya melihat permainanmu. Apresiasi akan terus kuucapkan agar kritikan tidak membangun bisa tenggelam. Namun ada satu yang tidak boleh kita lupakan. Bukan hanya pemain di lapangan, tapi gemuruh penonton di stadion semalam membuat saya merinding. Teriakan, nyanyian tanpa henti membuat kita harus selalu memperhatikan. Terima kasih juga untuk PSSI saat ini sudah maksimal, yang hasilnya ini menunjukkan kita sudah di level yang berbeda. Meski hari ini Senin, keputusan MK Pilpres harus tetap full senyum ya. Puas gak dengan permainan timnas kali ini? Kalau iya, share ya, debat tetap pakai adab. Kata Marhan, bermain sangat nyaman dan terlihat mereka memang ada yang bilang STY mesti cabut. Cabut dari mana? Emang bijalar. Ini lah orang bunga ya. Orang makan sarden itu yang dimakan tuh ikannya, bukan kalengnya. Kaleng karat pula yang dimakan. Makanya otak buih dia. Lihat dong timnas sekarang nih kayak mana mainnya, cantiknya. Kalau nggak dicurangin sama Qatar itu, 9 pemain aja bisa ngacak-ngacak Qatar. Ya, belum lagi lawan Australia kemarin menang. Nah, terus sekarang 4-1, apalagi tompel. Ampun sama kamu nih, ya. Makanya orang tuh jangan sirik-sirik amat sih. Dukung timnas ini, mau kayak mana bentuknya juga. Kalau nggak kayak begini arahan STY, ya, nggak mungkin tuh timnas juga jadi bagus kayak gini sekarang. Ya, kita hargai, kita dukung, ya kan.
Timnas Prancis, Jerman, Italia semua banyak pemain naturalisasi. Bahkan banyak yang nggak ada jalur garis keturunannya di situ. Hah? Kalau ini masih ada, kamu ngomong lagi ya. Itu 4 gol itu nggak ada. Itu pemain naturalisasi ngegolin. Pala kamu, emang enak bercongor kamu tuh kalau ngomong. Semua kan itu kan berproses ya. Namanya kerja sama tim. Siapa aja yang ngegulin tuh nggak ada masalah. Yang penting timnas Indonesia menang. STY itu udah ngeracik timnas Indonesia itu dengan benar. Pemilihan pemainnya udah benar, gitu kan. Kamu kan ngakui juga pemilihan pemain itu benar juga, ya kan. Cuman kamu gak suka pelatihnya aja. Nah, terus kamu bilang kalau kontraknya STY itu boleh dilanjutin kalau Indonesia bisa dapat medali emas Olimpiade. Kamu nih siapa sih? Pala kamu itu makan sabun kamu nih. Enak aja ngomong. Wan Kodir kamu, ya Raja Arab kamu. Enak bener kalau ngomong. Kayak semua yang ngatur tuh kamu. Sini kamu main bola sama saya bikin lebam kaki kamu. Telalat apa tompel? Telalat. Nah, ini baru bener nih. Bendera Indonesia udah ada. Artinya apa? Indonesia U23 resmi lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah berhasil membantai Jordania U23 dengan skor telak 4-1. Kali ini sejarah tercipta nih ya. Udah nggak ada lagi alasan untuk tidak memperpanjang Coach Shin Tae-yong menurut gua. Pak Erik, langsung teken kontrak sekarang juga. Gila bener-bener. Ini ya ternyata rasanya punya timnas jago banget. Aduh, senang banget sih ngeliat permainan timnas kita tuh fluid football, cair banget, enak banget dilihat, bagus banget mainnya. Tapi menurut gue sih kredit paling besar menurut gue harus diberikan ke seorang Nathan Chow Aon. Nathan ini mainnya udah kayak Fede Valverde ya, bener-bener dia tuh Spartan banget, tenaganya nggak habis-habis, dan dia bener-bener menjalankan peran dengan sangat baik, mobile banget di tengah. The Star Boy Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 2 gol. Cantik banget gol keduanya, kerja sama 1-2 bersama Witan Sulaiman. Gol Witan Sulaiman cantik banget, udah kayak apa ya, R2 kotak ya. Komang Teguh lagi-lagi, lemparan pertama Arhan kembali memakan korban. Terima kasih timnasku, sudah benar-benar membuat malam ini menjadi sangat indah. Gila. Selamat sekali lagi buat timnas kita. Gimana menurut teman-teman semua? Yuk kita komen. Let's go! Oke guys ya, mudah-mudahan Nathan Chaon ini, tadi saya mendapatkan informasi dari salah satu netizen ya, masih ada lobby ya ke klubnya, dan kalau diberikan izin lagi, kemungkinan Nathan akan memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi Korea Selatan guys ya. Tenaganya sangat diperlukan ya. Kita memerlukan kekuatan pemain seperti Nathan ini yang sangat mobile ya, yang seakan-akan tidak mengenal rasa lelah atau rasa capek guys ya. Ini sepak bola penting karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Wow, luar biasa ya. Saatnya kita juga harus menagih janji nih dari Pak Prabowo, karena dia sudah sah terpilih menjadi presiden. Karena kemarin saat keputusan Mahkamah Konstitusi ya membatalkan tuntutan-tuntutan dari Pak Anies maupun Pak Ganjar ya. Jadi kita juga harus mengucapkan, meskipun saya pendukung Ganjar guys ya, saya juga harus mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran
yang sudah terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia, dan kita fokus ke sepak bola ini. Semoga pemimpin yang akan datang, Pak Prabowo, ya, dapat lebih memperhatikan sepak bola kita, ya, dan membuat sesuai dengan janjinya, dan semoga saja timnas Indonesia ini akan melaju ke Piala Dunia. Amin guys, ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong dan juga timnas Indonesia Garuda Muda yang sudah berhasil melaju sampai ke babak 8 besar, dan sebentar lagi kita akan bertarung hidup mati melawan Korea Selatan guys, ya, demi untuk masuk ke babak 4 besar guys, ya. Mudah-mudahan ya Indonesia dapat memberikan perlawanan yang apik sehingga kita bisa atau mampu mengalahkan Korea Selatan, ya, yang merupakan kandidat juara guys, ya, untuk Piala Asia U23 tahun 2020, ya. Semoga saja ya Indonesia dapat memenangi. Waduh, saya nggak bisa membayangkan ya bagaimana kalau nanti Indonesia harus mengangkat piala juara Piala Asia U23 guys, ya. Tapi ya udahlah ya, cukup mengalahkan Korea Selatan aja sudah sangat luar biasa ya. Entah nanti mau angkat piala atau tidak ya, tetapi sampai sejauh ini kita tetap harus bangga mengucapkan terima kasih kepada timnas kita, ya, dan juga pada pelatih, pada Pak Erick Thohir, pada mereka-mereka yang sudah berkontribusi dalam memajukan sepak bola tanah air guys, ya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus senantiasa memberikan dukungan juga guys, ya, dengan doa-doa dari kita, ya, terus memberikan komentar-komentar yang positif kepada mereka sehingga adik-adik kita ini dapat terus berkembang dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia, ya. Oke guys, sekali lagi ya, jangan lupa ya, nanti kita saksikan bagaimana laga antara Korea Selatan melawan Indonesia, dan kita akan lihat nanti bagaimana permainan dari adik-adik kita. Semoga mereka mampu menang melawan Korea Selatan. Amin. Saya Bastian Sibo, sampai jumpa lagi.